Nvidia baru saja merilis mini PC yang terbaru bernama Jetson Nano Super yang diakui memiliki kecepatan performa sampai 70 teraflops. Kira-kira bagaimana ke depannya? Apakah mini PC ini akan bisa menjadi sebuah game changer yang luar biasa? Karena 40 teraflop, maaf 70 teraflop itu kecepatannya sangat tinggi bahkan setara dengan RTX 4090. Untuk lebih detailnya, mari kita lanjut. This is a brand new Jetson Nano Super. Almost 70 trillion operations per second, 25 watts, and $249. Kita masuk ke chapter yang pertama, introduction untuk produk. Jetson Nano Super diakui memiliki kecepatan pemrosesan hingga 70 teraflops atau 70 tera floating point per second. Yang dimana kalau seandainya kita bandingkan dengan GPU-GPU yang sekarang, itu kecepatannya menyamai dengan RTX 3090 ke atas. Dan itu akan menjadi suatu hal yang luar biasa. Dan dari Jetson Nano sendiri, itu dia hanya menggunakan daya sebesar 25 watt. Untuk detail dari spesifikasinya adalah dia memiliki 6 ARM core, 1024 CUDA core dengan RAM 8 GB. Nah, mungkin di sini yang bakal jadi satu catatan adalah RAM-nya cuma 8 GB ya. Ini RAM-nya bukan yang sampai 24 atau bahkan 12, 16 seperti kayak GPU-GPU yang ada pada umumnya. Jadi walaupun memang dia memiliki kecepatan pemrosesan yang luar biasa, tapi kita tidak bisa nge-running model yang terlalu besar atau bahkan nge-running model yang terlalu banyak di dalam Jetson Nano tersebut. Jetson Nano Super dibanderol dengan harga $249. Kalau sampai sekarang sih aku mantau belum nemu ya tanggal 3 Februari ini yang jualan, sudah ada yang jual di Indonesia. Cuman ini bakal jadi suatu hal yang luar biasa. Apalagi sekarang LLM ya, LLM Large Language Model semakin kesini modelnya semakin kecil dan semakin robust. Kita akan semakin tidak bergantung dengan model-model besar yang dimiliki oleh ChatGPT, Claude, dan seterusnya. Dengan komputasi yang luar biasa, daya yang cukup luar biasa, kira-kira apa aja sih kelebihan dari Jetson Nano? Masuk ke chapter 2, apa aja sih kelebihan dari Jetson? Kelebihan dari Jetson Nano itu yang pertama adalah tentu murah, karena dia cuma dibanderol dengan $249. Karena Jetson itu murah, maka kita mampu mendeploy AI dengan murah dan efisien. Kemudian yang kedua adalah Jetson Nano adalah jenisnya mini PC ya, di mana kita bisa deploy secara modular. Kalau memang kita butuh deploy model yang lebih banyak, kita butuh deploy ke banyak tempat, tinggal kita gandakan saja mini PC-nya. Kemudian kita taruh di tempat-tempat yang membutuhkan. Dan kalau kita bicara ngomongin mini PC, kita bicara soal modularity, itu kita bicara juga soal yang namanya maintenance. Dengan adanya modularity dari sisi hardware, maka maintenance-nya pun akan jadi lebih mudah dan lebih susah at the same time. Nanti kita akan bahas di kekurangan. Lebih mudahnya dari sisi apa? Lebih mudahnya adalah ketika kita membutuhkan nih, contoh, kita tahu bahwa aplikasi kita itu melakukan transaksi let's say 1000 proses setiap 1 menit, atau mungkin kalau dalam kasus large language model ada 10.000 token yang kita proses setiap 1 menitnya. Kalau kita kepengen menggandakan jumlah tokennya, ya kita perlu gandakan jumlah mini PC-nya kayak gitu, daripada kita nge-build satu buah server yang sangat besar. Atau sebenarnya kasus yang paling make sense itu di video analytics dan di computer vision. Ketika kita butuh menambah channel, ketika kita butuh menambah CCTV yang terkonek untuk AI-nya, kita cukup nambahin si mini PC-nya. Jetson Nano juga memiliki daya yang sangat hemat daya, dan itu akan mengurangi biaya production sangat-sangat luar biasa. Apalagi dibanderol dengan kecepatan pemrosesan hingga 70 teraflops, Jetson Nano Super akan menjadi game changer yang luar biasa. Tapi fun fact, Jetson Nano yang sebelumnya itu cuman kecepatannya setengah teraflops. Kita masuk ke chapter yang ketiga. Apa aja sih kekurangan dari Jetson Nano? Kalau kita bicara kekurangan dari Jetson Nano, kita juga bicara tentang kekurangan dari sebuah mini PC. Tadi sempat aku bilang kalau maintainability-nya lebih mudah di beberapa aspek dan akan lebih susah di beberapa aspek. Lebih susahnya seperti apa sih? Lebih susahnya adalah ketika kita membutuhkan untuk pemasangan di satu tempat, ya berarti kita perlu jarak jauh untuk melakukan maintainability-nya. Maksudnya jarak jauh itu gimana?
mungkin bahasanya lebih tepat bukan jarak jauh ya, tapi kita perlu mengutus satu buah seorang operasional teknis untuk ke tempat tersebut dan melihat mini PC-nya seperti apa. Karena kita nggak bisa kontrol lagi jarak jauh. Lain seperti kayak kalau kita deploy di server yang bisa kita kontrol jarak jauh. Tapi kalau di sini kita memang harus datang ke site untuk melihat secara langsung. Kelemahan yang kedua, kalau ini lebih ke masalah Jetson-nya sendiri. Dia arsitekturnya ARM based. Dia arsitekturnya bukan x86. Mungkin untuk deep learning dan CUDA operation dia akan sangat bagus banget. Tapi untuk operasi-operasi yang lainnya, dia pasti akan terkorbankan. Maka dari itu kalau seandainya teman-teman memang ingin memutuskan untuk menggunakan mini PC Jetson, maka pastikan operasi-operasi yang memang kurang bagus dijalankan di Jetson, kayak mungkin database operation atau pemrosesan yang memang CPU intensif, yang memang nggak bisa dipindah ke GPU, jangan ditaruh di Jetson, tapi taruh di server. Jadi sistem deployment-nya hybrid antara Jetson dengan server. Jetson akan mengurusi hal-hal yang berbau dengan AI dan pemrosesan CUDA, dan server utama akan melakukan pemrosesan yang memang berhubungan dengan pemrosesan yang sesuai dengan arsitektur tersebut. Yang ketiga, karena arsitektur Jetson itu berbeda, banyak software-software yang tidak terdukung di situ. Maka dari itu selalu analisa kembali tentang kebutuhannya teman-teman terhadap penggunaan mini PC. Dan jangan dipaksakan, kalau emang nggak bisa ya nggak bisa. Kayak aku pernah dalam satu kasus, aku dipaksakan untuk AI, GUI, dan semuanya jalan di dalam Raspberry Pi. It's impossible. Apalagi AI-nya waktu itu berat. Nggak make sense kayak gitu. Kalau memang bisa arsitektur yang lebih optimal dan perlu hybrid, ya hybrid. Jangan dipaksain untuk di satu tempat aja. Sabar yang keempat, possibility yang bisa terjadi. Kalau kita bicara possibility yang bisa terjadi dengan kehadiran Jetson Nano ini, pastinya AI akan semakin bisa dirasakan oleh retail dan bukan cuma bisa dirasakan oleh enterprise. Ini sama kayak software dahulu lah. Software mungkin adalah sebuah tool mahal yang cuma bisa dinikmati oleh enterprise, sedangkan retailer belum bisa menggunakan software tersebut. Dan sekarang dengan kehadiran mini PC ini, distribusi AI akan menjadi semakin masif dan akan menjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Kita bicara tentang robot development, sebuah sistem cerdas, perumahan, smart home, smart office, smart yang lainnya, dan itu sangat mungkin terjadi. Dan kedepannya AI akan menjadi semakin terdesentralisasi. Ingat nggak teman-teman, dahulu kalau kita mau pakai deep learning, kita harus pakai GPU yang sangat luar biasa, mahal, harus pakai yang cluster superkomputer cuman buat nge-training image classification deep learning biasa. Tapi sekarang kita pakai laptop, GPU laptop, atau bahkan GPU biasa untuk training image classification, bahkan Google Colab, a free GPU bisa kita lakukan. Dan sekarang kita bisa running deep learning di CPU dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan aku yakin itu pun akan berlaku untuk LLM dan AI yang lain-lainnya. Teknologi akan menjadi semakin murah, semakin robust, dan akan semakin terdesentralisasi, dan akan semakin menyebar untuk keseluruhan manusia. Chapter yang terakhir, penutup. Untuk penutup, dengan kehadiran Jetson Nano Super, industri-industri AI retail sudah level startup pasti akan lebih berkembang lagi. Dan pasti akan banyak breakthrough lagi yang lebih gila, lebih cepat, dan lebih masif lagi. Tinggal pertanyaannya satu, apakah kamu orang yang siap atau kamu adalah orang yang mengelak? Mungkin itu aja dari saya. See ya.